Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Ya, habis itu Isai memperanakan Raja Daud. Di silsilah Tuhan Yesus ada 5 wanita, tapi saya mau cerita sedikit tentang 2 wanita yang ada di sini, yaitu Rahab dan Rut. Kalau saudara lihat, dua-duanya punya latar belakang yang tidak membanggakan kalau menurut tradisi orang Israel ya. Karena Rahab itu pelacur dan Rut itu bukan keturunan orang Israel, itu perempuan Moab, nggak dianggap ya. Tetapi 2 orang ini pada titik tertentu mengambil keputusan yang tepat yang merubah sejarah hidup mereka. Rahab itu menyembunyikan 2 pengintai dan akhirnya menyelamatkan 1 keluarganya yang tinggal di rumahnya. Sehingga ketika tembok Yeriko itu runtuh, orang Israel menyerbu, Rahab dan semua yang ada di dalam rumahnya itu selamat. Tidak hanya itu, Rahab kawin sama Salmon dan punya anak Boas. Lalu Boas akhirnya kawin sama Rut. Nah, yang saya mau cerita sedikit adalah Rut. Ini orang yang sebenarnya nggak punya harapan lagi. Saya pernah baca buku, judulnya saja, saya belum baca isinya, tapi waktu saya baca judul itu langsung saya ingat. Ada 3 janda dalam 1 rumah. Judul buku itu 3 janda dalam 1 rumah. Ternyata itu adalah Rut, lalu mertuanya sama iparnya, Orpa. Mereka sama-sama kehilangan suami, tidak punya anak, mereka nggak punya masa depan. Tetapi yang luar biasa, khususnya Rut, dia mengambil keputusan yang tepat ketika dia mengikuti mertuanya dan dia berkata, Tuhanmu menjadi Tuhanku. Kemana kamu pergi? Aku pergi. Jangan pernah berkata bahwa hidup kita sudah selesai karena secara usia atau secara logika sudah nggak mungkin lagi. Setidaknya Rut ini menunjukkan satu contoh orang yang kelihatannya nggak punya masa depan, tapi Tuhan bisa membuat sesuatu yang baru dalam hidupnya. Tentu tidak hanya sekedar dia percaya kepada Tuhan, tapi selanjutnya ada hal-hal yang dia lakukan. Yang pertama, nama dia itu Rut, artinya friendship. Ini orang yang bagus sekali, yang baik sekali, dan dia memperlakukan mertuanya dengan sangat baik. Dia berani mengambil keputusan, dia tinggalkan bangsanya, dan dia pergi ke negeri yang dia nggak tahu. Cuma karena dia percaya mertuanya, dan dia mau kerja apa saja demi mertuanya itu. Dan kalau saudara baca kitab Rut ya, itu cuma 4 pasal kalau nggak salah ya. Wah, kalau baca itu, bagaimana dia bangun pagi-pagi, dia kerja mengumpulkan sisa-sisa gandum yang tercecer, yang memang menurut peraturan di orang Israel, kalau tercecer nggak boleh diambil. Itu bagian orang yang nggak punya apa-apa. Syaratnya orang itu mau ngambil yang tercecer itu. Dan Rut gunakan kesempatannya dengan baik. Tidak sedetik pun dia berhenti. Karena dia tahu dia punya tanggung jawab buat mertuanya. Saya percaya dia cerita buat mertuanya doain dia. Tapi pada titik tertentu, kalau saudara baca cerita itu, wow. Mertuanya bilang, apakah kamu cukup segini aja? Dan singkat cerita, akhirnya Rut itu menikah dengan Boas. Di mana awalnya Rut itu bekerja di ladangnya Boas. Nah, saya kira bukan soal menikahnya lagi ya. Yang penting itu juga penting tentunya, karena Rut akhirnya tahu di mana dia akan melanjutkan hidupnya. Tidak hanya dengan mertuanya Naomi, tapi juga dengan suaminya. Yang luar biasa adalah dia ternyata melahirkan Obed. Dan Obed itu adalah kakek dari Daud. Dan Yesus disebut sebagai anak Daud.
Saudara, dalam hidup kita kadang-kadang kita berpikir, jangan pernah mengatakan bahwa dia lebih baik dari saya. Enggak, orang itu juga punya pergumulan. Masing-masing punya pertandingan. Tapi jangan pernah berkata, sudah gak ada harapan lagi. Karena bersama Tuhan, saudara bisa membuat sesuatu yang baru. Ruth adalah contohnya. Ya, tentu perlu keberanian, perlu percaya kepada Tuhan, perlu doa. Dan waktu kita berdoa, kita melihat awan sebesar telapak tangan, lalu kita lakukan bagian kita dengan setia terus. Faktanya saudara, memang mujizat itu ada, tidak pernah berhenti. Nah, saya mau sampaikan satu ayat lagi, tapi ayat ini Filipi 1 ayat 6, ini ayat yang perlu kita pegang dalam hidup kita. Di antara sekian banyak ayat yang kita tahu itu perlu. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya. Percayalah, kalau dia sudah mulai pekerjaan baik, dia nggak berhenti di situ. Itu juga yang Naomi bilang kepada Ruth. Ini nggak stop di sini, ini akan terus. Kamu jaga hidupmu dengan baik, kamu akan tercengang nanti. Dan Naomi juga senang karena pada hari tuanya dia menggendong seorang cucu yang dia mendapatkan dari dua anaknya yang meninggal di negeri asing. Selalu ada harapan bersama Tuhan. Saudara tahu mujizat itu berhenti ketika kita sudah nggak mampu, atau kita sudah capek, atau kita sudah keteteran. Nah, saya nggak tahu yang asbun itu sampai kapan. Kadang-kadang ketika orang sudah nyerah, itu bisa berhenti, redup. Ketika Elisa berkata kepada seorang janda, kamu punya apa di rumah? Cuma buli-buli berisi minyak, nggak ada lagi yang lain. Pinjam bejana dari mana-mana. Kalau sudah, ayo tutup pintu, tuang minyak itu, penuhi bejana-bejana itu. Sampai bejananya habis, udah nggak ada lagi, baru minyaknya berhenti. Waktu Yesus berkata, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jala-jalamu. Simon cuma tebarkan satu jala. Itu udah keteteran dan robek jalannya. Akhirnya cuma bisa 2 perahu penuh ikan, hampir tenggelam. Itu udah karena gak mampu lagi. Kalau dia mau nurut tebarkan jala-jala, mungkin lebih banyak lagi. So, jangan batasi Tuhan. Jangan lihat sekolah kita, latar belakang kita, masa lalu kita perempuan atau laki, bisa bahasa Inggris apa enggak, ya. Tuhan bisa pakai siapa aja. Tapi dia perlukan kesediaan kita dan mau percaya berjalan bersama dia. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara boleh didoakan oleh siapapun, itu start awal mungkin. Tapi selanjutnya, you have to walk day by day, daily with God. Kita masing-masing harus setiap hari bangun persekutuan dengan Tuhan. Gak harus bisa dengar suara Tuhan audible, kalau dia mau bisa. Tapi kalau enggak, dari yang kita tahu lakukan dengan setia. Gak mungkin dia tinggalin kita, gak mungkin. Itu firman Tuhan. Ya, dulu Yabes gak ngerti itu, makanya dia bilang kiranya engkau menyertai aku. Di kitab Ibrani Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Kita belajar dari banyak hal, dan semua itu lebih dari cukup untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya.
Haleluya. Di Alkitab ada beberapa nama Maria, dan itu orang-orang yang istimewa. Maria Magdalena itu bangun pagi-pagi cari Tuhan, dan dia satu-satunya orang yang melihat Yesus sebelum Yesus pergi kepada Bapa. Itu privilege yang luar biasa. Ada Maria dari Betania yang sangat terpesona pada Yesus. Lewat perkataannya, air matanya Yesus itu menangis, dan akhirnya Lazarus dibangkitkan. Ketika Ruth sudah nampaknya gak ada harapan, tapi kau buat sesuatu yang baru. Ada fase berikutnya yang Tuhan percayakan, seperti burung Raja Wali. Yang ketiga dia memasuki fase yang baru, dia naik terbang kembali dengan kekuatan sayapnya, melampaui puncak bukit-bukit dengan kendaraan kemenangan. Saya cuma diingatkan begini, saudara, kesaksian itu menentukan, menunjukkan Tuhan itu hebat dan luar biasa. Tapi saudara nggak bisa copy paste begitu saja. Ya, ingat baik-baik, kesaksian itu menentukan, tapi saudara tidak bisa copas begitu saja, karena setiap orang Tuhan punya rencana masing-masing. Saudara bisa belajar dari orang ketika dia bersaksi, tapi secara pribadi saudara harus tanya Tuhan. Ya, Yakobus bilang seperti itu. Ya, kita yang mau melakukan sesuatu, kita berdoa, Tuhan yang menuntun sehingga seperti yang dia rancangkan. Ya, amin. Haleluya. Salah seorang hamba Tuhan pernah mengajarkan bahwa ada 4 tahapan tentang doa. Yang pertama adalah Tuhan punya rencana yang indah bagi kita masing-masing, dan rencananya itu ada tercatat di surga. Bahkan sebelum kita lahir, sebelum kita ada, itu tertulis dalam blueprint, ya, dalam buku rencana Dia bagi kita. Lalu yang kedua, ketika kita atau siapapun membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan mewahyukan rencananya itu buat kita. Entah itu buat kita secara pribadi atau mungkin buat orang lain. Ketika kita berdoa, kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita menjadi pendoa syafaat, maka ketika kita mendoakan seseorang, kita kadang-kadang dibawa seperti membaca satu daftar, ya, satu list tentang orang yang kita doakan. Nah, karena itu adalah rencana Tuhan yang kita doakan, biasanya bisa dalam bentuk, salah satunya adalah seperti di Roma 8 ayat 26 dan 27. Kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita itu, dan dia berdoa menggunakan, ya, dia mengajari kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan kemudian dikatakan bahwa Allah yang mengetahui maksud roh itu, yang memiliki hati kita, bahwa kita ini dengan pertolongan Roh Kudus sedang mendoakan orang-orang kudus, ya, sesuai dengan rencananya. Nah, orang-orang kudus itu juga termasuk diantaranya ya adalah kita, ya. Jadi waktu kita mendoakan rencana Tuhan itu, ya, jadi pertama kan Tuhan punya rencana, lalu yang kedua kita yang membangun hubungan dengan Tuhan, kita menangkap rencananya itu. Yang ketiga kita mendoakan rencananya itu, baru yang keempat Tuhan menjawab doa yang dinaikkan tersebut, yang kita naikkan tersebut. Waktu dia menjawab doa kita itu, maka perwujudannya itu ada tahapan. Seperti Elia, ya, ketika dia sudah dapat firman dari Tuhan, Tuhan bilang, pergilah perlihatkan dirimu kepada Ahab, karena aku hendak menurunkan hujan ke atas muka bumi. Lalu Elia memperlihatkan dirinya kepada Ahab. Lalu Elia menantang nabi-nabi Baal untuk dia ditantang, ya, nabi-nabi Baal itu untuk bisa menurunkan api dari langit. Nah, ketika giliran Elia, ya, waktu mau berdoa menurunkan api dari langit, apa yang dia buat? Dia panggil orang-orang Israel untuk mendekat, lalu dia memperbaiki mezbah, ya. Apa itu artinya? Memperbaiki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan hubungan, karena Elia itu adalah nabi, ya, yang menjadi penyambung suara Tuhan buat umatnya pada saat itu.
Jadi dia juga sedang mengajak orang Israel itu memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Nah, kemudian pada waktu korban petang, ya, pada waktu mempersembahkan korban petang, Elia berseru kepada Tuhan. Dan kemudian api menyambar turun dari langit, menyambar korban bakaran itu, ya. Kemudian Elia membunuh nabi-nabi Baal tersebut. Tapi kemudian kalau kita baca lagi, Elia itu naik ke gunung dan dia berdoa, ya. Dia berlutut sampai 7 kali dikatakan. Dan dia bilang sama bujangnya, coba lihat ke arah laut. Gak ada apa-apa, ya. Tapi setelah Elia berdoa, ya, dia berdoa 7 kali, 7 itu angka sempurna, maka kemudian dikatakan timbullah awan sebesar telapak tangan. Nah, Elia sudah tahu bahwa ini akan terjawab doanya, tapi dia perlu berdoa juga dengan tekun. Dan akhirnya ketika muncul awan sebesar telapak tangan, dia ngerti bahwa ini sudah akan terjadi hujan. Dan memang betul, tidak lama kemudian hujan turun dengan dahsyatnya, dengan luar biasa. Setelah sebelumnya 3,5 tahun gak ada hujan. Nah, itu tahapan-tahapan mujizat, ya, atau jawaban doa. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mengharapkan jawaban. Ayo ikutin stepnya, ya. Mulai dengan membangun hubungan dengan Tuhan, persembahkan hidup pada Tuhan, izinkan Roh Kudus mengajari kita untuk mendoakan kehendak Allah, kehendak Tuhan bagi kita dan juga bagi orang lain. Lalu ketika mulai terwujud, ya, kita lakukan bagian kita dengan setia, step by step. Maka apa yang dia janjikan kepada kita itu pasti terjadi. Dan yang terjadi itu, rencananya itu pasti dahsyat, pasti luar biasa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya, amin.